Selamat datang di Mirip Wali Reborn episode Bonia Gadis Indigo. Tadi pas dikir itu yang datang banyak, sampai depan-depan sini, belakang situ banyak yang pakai serban putih-putih, kata Yofi sambil duduk jegang. Di depannya kopi dan rokok senior. Mosok sih mas, tanyaku. Ya om, memang banyak tadi yang hadir, kata Bonia menimpali. Berarti Mbak Bonia bisa melihat juga, kataku. Bisa om. Waduh, ini berarti Mbak Bonia indigo ini. Inilah sebabnya tidak ketemu dan inilah sebabnya, kataku. Itu pripun mas, tanya Mas Slamet. Mungkin dia melihat sesuatu yang membuat orang tersinggung. Misal lihat sesuatu berkaitan makhluk gaib, melihat pesugihan atau apa gitu, kataku menebak-nebak. Itu semacam apa om? Tanya Mas Agung. Semacam mata ketiga di tengah jidat, kataku. Sebaiknya gimana mas? Tanya Mas Tris. Sebaiknya lain waktu dihilangkan, itu saran saya, kataku sesaat kemudian. Coba Mbak Bonia lihat sekeliling rumah ini, masih ada apa tidak? Tanyaku pada Bonia. Nggak ada om, udah kabur semua. Yang di kamar mandi? Kadang dulu di kamar mandi ada yang mengintip, tapi sekarang dah nggak ada. Kalau saya Pak Ustadz, kalau sholat kok sering lupa. Rokaat sholat? Tanya kakek di samping kiri, sebelah Mas Slamet duduk. Punya pusaka atau jimat? Tanyaku. Nggak ada, hanya raja kecil di atas pintu katanya untuk menjaga rumah. Nah, itu harus dibuang. Caranya dibakar saja. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Di dekat-dekat sholat ada jinnya om, kata Bonia. Islamkan saja Mbak Bonia, kataku. Caranya? Ya aku suruh baca syahadat, kataku. Katanya dah Islam om, suruh ngulang syahadat dan pergi saja, kataku. Gak mau pergi om, katanya hanya mau tinggal di musola. Rumah itu katanya musola jarang dipakai sholat. Ya begini saja bapak, nanti bawa air dalam galon itu terus dipakai campuran air minum, ngepel dan semprotkan di dinding kamar, juga pakai di air kamar mandi dan lain-lain. Saya punyanya sumur, minumnya air galon. Ya campurkan di air galon, masukkan di sumur toh pak, kataku dengan berbicara simpel. Kadang untuk menjelaskan hal simpel saja susah sekali, apalagi ngajak bertarekat. Anak saya sudah mondok di Kudus mas, tanya bapak itu. Wah, alhamdulillah bagus itu pak, kataku. Mas, saya mau pulang saja, kata Yofi bergegas pulang. Ya sudah, sini lubang jinnya saya tutup dulu, kataku sambil bergegas mengunci punggungnya. Kemudian Yofi pamit setelah mengucap salam dan ikut bawa air dari galon itu. Minggu depan di acara di rumahku gimana? Tanya Mas Tris. Ya silahkan diadakan. Ada atau tak ada saya ya diadakan. Nanti Mas Slamet, Mas Tris dan Om Agung bergantian memimpin. Kalau bisa saya datang, kataku. Lah usahakan Thomas, kata Mas Slamet. Ya, tapi tak janji ya, kataku mengakhiri perdebatan dengan mereka. Loh, Mbak Bonia bisa lihat jin toh? Kalau gitu, kataku memancing dialog lagi. Nggak tahu. Pernah lihat pengelarisan? Misal hantu atau semacamnya di tempat makan. Oh, Umi, kata Bonia seolah minta bantu ibunya menerangkan. Itu pas awal kami pindah kemari, kata ibunya. Gimana ceritanya Mbak Bonia? Tanyaku kepada Bonia dan ibunya. Pas sore itu saya pengen makan bakso dekat pasar. Baksonya rame banget, kayaknya enak. Pas mau makan saya nggak jadi. Saya lihat itu perempuan memakan bakso yang disajikan kemudian dimutahkan, baru dimakan oleh pengunjung. Jadi misalkan saya mau makan bakso, ya si itu makhluknya itu menunggu di depan kita. Terus mau kita makan, dia makan duluan kemudian dimutahkan dan dimakan sama pengunjung. Itu loh yang rame banget, kata Bonia menerangkan sambil terlihat jijik mengingat kejadian itu. Mbak Bonia pernah cerita kejadian itu ke orang lain, tanyaku. Enggak om,
hanya sama Umi. Kemudian aku dan Umi pergi. Ada yang tahu selain Umi dan Mbak Bonia? Enggak Om, Ibu pernah cerita ke orang lain enggak kejadian itu? Enggak. Mungkin itu tadi dukun-dukun mereka yang mengambil pesugihan atau penglarisan usaha dengan segala hal tertentulah yang kita tidak tahu ya. Itu kira-kira saja. Mbak Bonia mikir apa? Om, tadi kesini diganggu Wewe ya? Om tadi mau kesini juga mau tabrakan di jalan. Mungkin kurang hati-hati terus hujan ya jadi jalanan licin. Oh enggak, tadi ada 2 makhluk pengganggu Om. Rambutnya aut-autan terbang mengganggu Om. Dia sengaja menghalangi Om datang ke sini. Oh iya, terus gimana Mbak Bonia? Mereka kalah sama Om terus pada kabur. Oh iya sih, Om tadi agak malas datang ke sini. Iya, saya juga tahu. Selain hujan juga jalanan gelap, kataku seolah mengabaikan keterangan Bonia tadi. Kemudian cerita melompat di beberapa hari kemudian. Ada pengajian dzikir Al-Kahfi di tempat Mas Tris. Aku gak bisa datang. Aku lupa karena apa, tapi gak bisa datang saja waktu itu. Tiba-tiba ada WA dari Mas Slamet. Saya hello seperti biasanya, silaturahmi. Kemudian dari males chat pakai call saja di WA. Lagi ngobrol ngalor ngidul akhirnya berbicara tentang acara dzikir Al-Kahfi. Loh Mas, Mbak Bonia datang. Datang Mas sama ibunya. Iya. Nganu ya Mas, tanya Mas Slamet kepadaku. Apakah benar boneka itu indigo ya? Iya Mas, kelihatannya seperti itu. Setauku dia indigo. Tempelan. Kayaknya sih asli itu, kayak mata ketiga gitu kayaknya ya, kurang tahu lah. Kemarin ada kejadian aneh apa atau piye Mas? Lucu atau gimana? Gimana Mas? Itu Mas Tes kan ngasih garam dan mendoakan. Terus Bonia bilang gini, Pak Ade itu nggak bisa. Nih garamnya saya makan, nggak apa-apa kan? Lah kok bisa? Lah emboh itu Mas. Aku tak tahu. Bonia tiba-tiba ngomong seperti itu. Lah doakan garam itu Mas kayak apa? Apakah sampai dengar? Enggak ya Mas. Lawang tiba-tiba setelah dikasihkan ke Bonia, garamnya dimakan oleh Bonia dan langsung ngomong kayak gitu. Menurut Mas gimana? Ya kalau aku yang nggak tahu Mas, karena aku nggak ada di situ waktu itu, jawabku dengan santai kepada Mas Slamet by phone. Soalnya Sugeng juga sering main ke tempat Bonia sama Yofi. Lah ngapain? Ya katanya matu semangat kalau ngaji. Alah. Gini loh Mas, suatu urusan itu kalau diserahkannya bukan ahlinya ya kayak gini. Ya belum saatnya ngajak mereka itu, apalagi Bonia itu kan indigo. Kadang bisa menangkap maksud kita datang tuh kayak apa, pengennya apa, dan latar belakang seperti apa. Dia bisa tahu kayak gitu kalau orang indigo itu. Lama sudah Bonia dan kisah Yofi itu hilang. Suatu ketika aku tanya pada Mas Tris, Bonia gimana Mas Tris? Kayaknya hanya mencari obat saja buat kesembuhan. Sekarang udah hilang, apalagi bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau itu. Nah kalau si Yofi, ya dia kalau berburu kalau nggak dapat ya manggil Sudrajat Jin itu buat membantu berburu. Masya Allah, kan saya larang Mas. Barang siapa meminta bantuan jin nanti tersesat loh Mas. Bener loh itu. Ya nggak tahu Mas, kata Mas Teh sambil senyum. Demikian pula aku. Aku udah tak mau tahu mencampur urusan mereka lagi. Mau baik, mau buruk ya terserah. Tak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan dalam bertarekat. Setidaknya kegaduhan kemarin sudah hilang dan para murid tarekat, di mana kami belajar hanya satu yang saya ingat. Jangan lupa kita tetap istiqomah menjalankan amaliyah dan menuju jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat
Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman ini. Ingat, kita ini hanya manusia yang menjalani, dan kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur siapapun, dan dengan itulah kita bisa mengetahui siapa kita. Orang yang mengatakan hidup adalah pilihan adalah orang-orang yang gagal memilih menjadi Tuhan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 3 sifat yang dimiliki orang akan mendapatkan manisnya iman. Orang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih cinta daripada yang lain. Orang yang mencintai semata karena Allah. Dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, seperti ia tidak suka ditempatkan dalam kobaran api.